adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Little Warrior. Apa kabar adik semua? Kakak harap kalian dalam kondisi yang sehat juga dan juga bahagia selalu. Untuk kembali lagi bersama Kak Irin, Kak Mirabel, dan Kak Angel. Oke, hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita menyiapkan diri kita, kabar dan kita sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai puji-pujian kami. Kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita akan menyanyikan lagu Joy in My Heart. Pasti adik-adik kondisinya lagi suka cita selalu, bukan? Betul nggak? Betul. Nah, yuk kita akan nyanyikan lagu The Joy Down in My Heart. Adik-adik semua, kita akan nyanyikan lagu yang bertemakan Cintanya Tuhan Yesus yang tidak terbatas untuk kita semua. Lagu ini berjudul L-O-V-E, Love. Yuk semua tangan naik kayak gini semua. Kita katakan come on now. Come on now, let's open up the book. Katakan come on now. Come on now, take a good long look and see. God has given us all we need to be free. It's about you.
pujian, yaitu 9 buah roh yang harus kita miliki setiap hari. Yuk kita nyanyikan. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita ngomongin dari awal. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman, Kau yang memberkati kakak yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Little Warrior, gimana kabarnya teman-teman semua? Semuanya pasti sehat dan sukacita dalam Tuhan. Hari ini kakak mau ajak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk 3 kali kita teriak haleluya. Siap? Oke? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, teman-teman, kamu tahu nggak kenapa kakak ngajak kalian semua bersorak haleluya? Nah, karena tema hari ini adalah Tuhan Yesus naik ke surga. Haleluya. Itu temanya hari ini. Sangat bagus sekali ya. Nah, teman-teman, kakak mau tanya nih. Kemarin-kemarin kan pasti kita sempet ya nonton video penyaliban Yesus. Nah, video ini sedih banget. Kemudian serem, betul ya? Jadi, tapi teman-teman jangan lupa, itu bukan cerita, itu betul-betul terjadi, ya. Jangan sampai kita cuma bilang itu cerita, itu film. Jangan lupa, Tuhan Yesus betul-betul mengalami semua itu. Nah, hari ini yang kakak mau sharing adalah kejadian setelah penyaliban itu, ya. Jadi kita harus bersorak haleluya kalau kita ingat. Kalau kita cuma taunya Tuhan Yesus disalib, kita akan sedih, kita akan nangis, kita akan ingat Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Tapi justru kita harus bersorak haleluya karena kejadian setelahnya. Apa tuh? Kita dengar ceritanya ya. Nah, jadi satu hari setelah Tuhan Yesus disalibkan, dia dikubur. Dia dikubur. Nah, kalau zaman dulu nih, kuburnya itu gua. Terus ada batu besar untuk tutup supaya nggak bau. Nah, beda ya kalau zaman sekarang seperti apa. Kalau zaman dulu itu gua. Nah, terus kemudian pagi-pagi banget, masih subuh, belum ada matahari, cewek-cewek. Nah, ada Marianya ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Salome. Mereka ini sedih juga Tuhan Yesus disalibkan seperti itu. Pagi-pagi mereka datang ke kubur. Mereka bawa bunga, bawa rempah-rempah. Pokoknya karena mereka sayang sama Tuhan Yesus. Mereka ini adalah wanita yang membantu Tuhan Yesus waktu masih zaman Tuhan Yesus hidup, melayani, menemani. Jadi waktu Tuhan Yesus disalibkan mereka sedih sekali. Mereka pagi itu datang, terus mereka datang ke kubur Yesus. Mereka di tengah jalan udah ngomong, wah, kalau kita datang ke kubur Yesus terus mau taruh segala macam nih, bunga, minyak dan lain-lain, siapa yang bantu kita ya gulingin batu? Karena batunya tuh besar banget teman-teman, berat sekali. Wah, itu susah banget.
Tapi hal ini nggak bikin mereka mengurungkan niat. Mereka tetap pergi ke kubur Yesus ya. Makanya teman-teman, dari wanita-wanita ini pun kakak pingin kita semua juga belajar. Jangan sampai kalau kita pengen ke sekolah minggu atau mau Sunday school, ada masalah sedikit kita langsung mengurungkan niat. Jangan ya. Ingat, wanita-wanita ini pun sebenarnya bingung bagaimana cara mindahin batu besar, tapi mereka tetap datang ke kubur Yesus. Waktu mereka datang ke kubur Yesus, mereka ngeliat mukjizat. Apa itu? Satu, batunya sudah digulingkan. Wah, itu batu gede banget, tapi udah terbuka. Wah, mereka kesenangan ya. Wah, tadinya mereka bingung, ternyata sudah terbuka. Mereka masuk ke kubur. Wah, di dalam kubur lebih kaget lagi teman-teman. Kenapa? Karena kok Tuhan Yesus nggak ada di situ gitu ya. Karena mereka lihat nggak ada, mereka bingung. Tapi semua kain kafannya ada. Nah, saat itu Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, maka tidak ada di kubur. Kemudian muncullah seorang malaikat yang kasih tahu, kamu jangan takut, Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Wah, luar biasa. Cewek-cewek nih yang tadinya sedih ya, mereka nangis pertamanya, kiranya mereka mayat Yesus dicuri apa dipindahin gitu. Tapi karena malaikat kasih tahu Tuhan Yesus bangkit, mereka seneng. Mereka buru-buru lari cari teman-teman yang lain. Nah, ada juga kan teman-teman murid-murid Yesus yang cowok-cowok. Mereka lari kasih tahu Tuhan Yesus bangkit. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus ketemu sama beberapa murid-muridnya. Karena memang Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus ketemui mereka dulu? Karena Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga. Nah, yang sekarang kakak mau kalian baca firman-Nya adalah apa sih yang Tuhan Yesus ngomong sebelum naik ke surga. Ingat ya teman-teman, kalau ada satu pesan, misalnya nih, mama mau pergi ke puncak. Sebelum pergi, mama sudah berpesan. Nah, biasa pesannya penting nggak tuh teman-teman? Penting ya. Nah, makanya ini kita baca hari ini firman-Nya. Kita buka ayatnya di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Dibuka ya. Oke, kita baca sama-sama seperti biasa ya. Oke, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wah, jadi cerita Tuhan Yesus sebelum naik ya, dia berpesan sama murid-murid, kamu jangan sedih kalau aku pergi, kamu jangan kayak kemarin lagi nangis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah kasih Roh Kudus. Roh Kudus ini juga yang kasih kamu kekuatan untuk kamu bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus kemana-mana. Ada satu lagi loh yang dipesankan, tapi ini yang pesan adalah malaikat. Jadi semua murid-murid ngeliatin Tuhan Yesus tuh, wah, Tuhan Yesus pergi lagi gitu ya. Mereka bingung gimana nih. Kemudian tiba-tiba ada 2 malaikat turun kasih pesan seperti ini teman-teman. Hei orang Galilea ya, kamu jangan bingung ngelihat Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa? Malaikat ngomong gini, nanti Tuhan Yesus akan datang lagi dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik. Wah teman-teman, ini pesan yang luar biasa. Kalau misalnya kita cuma lihat Tuhan Yesus naik ke surga, kita sedih ya Tuhan. Kok kita ditinggalin, kita sedih. Terus tapi Tuhan udah pesen ada Roh Kudus. Nah, lebih dahsyatnya lagi, justru malaikat mengingatkan, jangan kalian lupa, jangan kalian sedih. Justru kalian harus bersorak sukacita Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena Tuhan berjanji dia akan datang lagi. Nah, ini yang pesan yang harus diingat ya. Jadi kakak nggak ingin nih teman-teman kalau udah kemarin nonton cerita penyalipan sedih nangis lupa kalau Tuhan Yesus itu nanti datang lagi loh. Jadi jangan sedih ya. Nah, sekian cerita kakak minggu ini. Nanti kita lanjut cerita yang lain. Tapi saat ini kita tutup dulu dengan doa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati dan dibangkitkan naik ke surga buat saya.
Terima kasih Tuhan Yesus sudah tunggu saya di surga nanti. Tuhan, tolong kami supaya kami layak dan siap ketika Tuhan menjemput kami nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom adik-adik, di minggu ini kita akan bikin kreativitas telur Paskah. Telur Paskahnya ini dari kertas. Nah, dibuka kita bakal tulis ayat firman. Oke. Bahan-bahan yang dibutuhin tuh nggak banyak, dikit aja. Ada kertas HVS polos, ada spidol atau pensil warna, ada gunting, dan ini buat bikin lingkaran apa aja. Ini kakak pakai alat make up teman. Jadi pertama cara buatnya, kita taruh keran ini di kertas HVS, terus kita buat lingkaran. Di tengah kayak gini. Di situ di sampingnya kita bikin setengah lingkaran. Kita tempelin. Kita bikin setengah aja. Kalau udah kita ulang di samping sebelahnya. Hasil nanti bakal jadi kayak gini. Oke. Setelah itu kita gunting. Jadi sampingnya sini kan ada yang tadi kita gambar. Samping sini kita gunting. Tinggal ikutin garisnya aja. Oke, jadi nanti di sisi sebaliknya sama juga. Nanti hasilnya bakal jadi seperti ini kalau udah selesai digunting. Nah, ini tinggal kita tulis ayat firman. Nanti kalau adik-adik bisa lihat, kita ambil ayat firmannya di Yohanes 3 ayat 16. Oke. Kita tulis di sini Yohanes 3 ayat 16. Ini kakak pakai ininya kertas kecilan. Nanti kalian adik-adik bikin lebih gede, terserah. Kalau bisa lebih gede lebih bagus. Ini karena sepertinya tidak muat, kita tutupin aja dulu. Nah, sekarang kita hias covernya. Di sini kakak udah hias luarnya, kita bikin. Ini adik-adik hiasnya sesuka adik-adik aja ya. Ini kita bikin gelombang kayak gini. Terus kita warnain. Ya, adik-adik bisa hias sebagus mungkin. Ini kakak contoh aja. Ini dalamnya juga bisa adik-adik hias, adik-adik gambar. Jadi adik-adik kalau misalkan udah selesai tulis, hasilnya bakal kayak gini. Udah, sekian kreativitas untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.